الفاتحة إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين إله وأولياء الله والصديقين والصالحين والعلماء العاملين والمخلصين في العلم صادقا من مشارق الأرض إلى مغاربها درجات في الجنة وينفعنا الصراط في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة. مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد الهاشمي شيخنا في الدين ومن علمنا علما خصوصا حضرة محمد بن الكريم حج السنة في أصولهم وفروعهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا يا إخواني وأخواتنا ولمن حقا عليه في سبيل الله تعالى في هذا المسجد وبجاه حبيبك سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم yaitu matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin wasyakirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiq wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa allafa min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. A'udzu bika min haula'i arba'. Rawah At-Tirmidzi an Ibnu Umar. Wa qala aidan Allahumma arzuqni hubbak wa hubbu man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Allahumma ma razaqtani mimma uhib faj'alhu quwwatan li fima tuhib. Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhib faj'alhu furaghan li fima tuhib. Rawah At-Tirmidzi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah, para pecinta ibadah, para pecinta masjid
Ya mudah-mudahan lagi-lagi kita cinta dengan rumah Allah, masjid, dengan cara memakmurkan isi majelis. InsyaAllah Allah balas. Allah akan curahkan kasih sayangnya ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Insya lagi-lagi rumah tangga bahagia bermandi cahaya, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang insya Allah bukan rumah tangga dalam artian fisik rumahnya bertingkat gedung, halaman luas, isinya mobil melulu, tapi itu rumah kosong, tidak turun rahmat Allah, tidak ada malaikat yang penuh, malah syaitan. Na'udzubillah min. Siapa orang yang cinta kepada rumah Allah dengan memakmurkannya, insya Allah Allah pun akan cinta kepada kita dengan rumah tangga kita. Allah senantiasa menurunkan kasih sayangnya ke dalam rumah tangga kita. Amin ya Rabbal. Banyak hal yang perlu disampaikan. Zaman makin kemari makin rame ceritanya. Kalau pakai bahasa Betawi ya, makin kemari makin rame ceritanya dunia ini. Ya. Kalau zaman-zaman dulu orang masih kurang bermasyarakatnya, kurang gitu kan. Sudah barang tentu cerita tentang hubungan manusia dengan manusia juga kurang. Kalau sekarang istilah kata numpuk orang, dunia udah padat dengan orang. Cerita orang per orang menumbuhkan satu masalah ke masalah yang lain. Ya, terlampau banyak saya kalau mau bicara tentang macam ini. Tapi lagi-lagi insya Allah kalau hubungan kita mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hablum minallahnya, maka insya Allah Allah yang punya kasih sayang akan memberikan satu jaminan kasih sayang. Allah akan berikan satu perlindungan dari sesuatu yang membahayakan hidup dunia sampai akhirat. Insya agaknya masih terus bahasa bibir kita. Tahu bahasa bibir kita doa dulu, Rabbana atina fid dunya. Dunia dulu minta hasanah. Kita nggak langsung minta akhirat hasanah. Kita minta dunia dulu. Setelah minta dunia yang hasanah, baru berakibatnya akhirat yang hasanah. Kalau ada orang yang maaf cakap, nggak peduli dengan urusan dunia, maka terlantarlah urusan akhiratnya. Ya. Udah jangan pikirin dunia, pokoknya kita sih akhirat aja deh. Kita nggak usah deh pikirin duit sekarang, pokoknya kita sembahyang lagi, masjid lagi. Akhirnya maaf cakap, numpuk pikirannya zikir mulu di masjid. Nyari duit enggak? Nyari duit? Akhirnya bininya kelecam nggak puguh lagu. Akhirnya anaknya putus sekolah gara-gara salah cara berpikirnya tentang dunia. Nggak usah pikirin dunia, pokoknya kita nggak usah cinta dunia, cinta materi. Yang penting salah. Carilah dunia, tapi dunianya yang baik-baik, hasanah. Ya. Yang apabila kita urus dunia ini Allah memberikan senyum, maka insya Allah soal akhirat menjadi jaminan Allah pun akan senyum. Kalau sudah urusan akhirat kita centang perenang malang melintang gak karuan, sampai nyari duit gak puguh lagu kata orang Betawi, sampai ada orang bilang pokoknya gua pulang bawa duit, mau halal kayak mau haram kayak, mau duit negara kayak mau duit rakyat kayak mau duit setan kayak, pokoknya bawa pulang bawa duit. Ini maaf cakap udah rancu pikiran. Deh sampai situ dulu. Insyaallah hasanah dunia.
Kalau dapat hasanah dunia, maka dia akan dapatkan hasanah akhirat. Insya. Apa itu hasanah dunia? Satu adalah ilmu yang mendatangkan manfaat. Orang kalau udah cuek sama keilmuan, maaf cakap, ya, maka dia akan melintir di dalam hidupnya. Baik itu yang namanya, kalau klasifikasinya ada ilmu dunia, berlebih tentang ilmu akhirat. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau nggak ada ilmu nggak bercahaya. Kalau nggak ada cahaya gelap. Kalau udah gelap nggak tahu mana hitam mana putih, mana halal mana haram, mana hak mana batil. Kadang-kadang nggak tahu mana teman mana musuh. Yang diperlukan kita malah musuh. Yang satu atap satu kamar malah musuh. Yang kita juangkan malah melintang cari duit malah jadi musuh. Bini kita jadi musuh, anak jadi musuh. Na'udzubillah min. Maaf cakap jadi terlalu panjang kalau saya ya urai. Makanya tentang membangun Islam dan umat Islam di Indonesia adalah satu masalah yang amat sangat penting. Ya, membangun Islam dan umat Islam Indonesia yang mayoritas umat Islamnya itu penting. Ma'asyiral muslimin, Bapak para jamaah sekalian, kita langsung saja. Kalaulah kemarin sudah sampai kepada satu doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' a'udzubika min haula'i arba' rawah at-Tirmidzi an Ibni Umar. Kita simpulkan dulu materi yang kemarin. Kita di dalam hidup ini ada dua, ya, kerja batin itu ada dua. Di antara kerja batin muatannya ini di antaranya adalah keinginan, ya, al-iradah itu keinginan. Pak, masih punya keinginan nggak? Masih kan? Masih kepengen makan, makin pengen minum, makin pengen ini. Al-iradah. Kalau orang sudah hilang dari keinginannya, bukan lagi hidup namanya. Nah, sekarang keinginan yang tertinggi itu adalah keinginan yang disesuaikan dengan keinginan Allah. Maaf nih. Ayo maju aja lebih baik, ya. Ya, duduk yang paling dekat adalah yang paling baik adalah yang paling dekat dengan titik utama, seperti sop solat yang paling dekat di belakang imam, pinggir imam, nah, itu paling baik, bukan karena apa-apa, bukan, ya, kecuali perempuan jauh dikit nggak apa-apa memang udah. Kalau laki-laki nggak boleh, ya, bukan rasa khusyuk tawaduknya lantas jadi deh. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhfa, ya Allah aku berlindung di dalam kehidupan ini dari hati la yakhsha, yang nggak pernah khusyuk. Hati nggak pernah hati tanpa nurani. Pak Jaja pernah makan hati ayam nggak? Hati kebo. Kalau binatang punya hati, manusia punya hati nggak? Tapi beda hati manusia dengan hati binatang. Kalau mau dikatakan materinya boleh sama, katakan sama, katakan dia dari unsur darah. Tapi yang namanya hati manusia dengan hati binatang, binatang kosong melompong dari al-iradah, keinginan. Kalau tuh ada keinginan, ya maaf cakap kayak ayam, matok mulu maunya. Apa namanya? Begini nih. Nyari kontrak rek. Keinginan. Ada keinginan lagi. Tuh ayam jantan, tuh ayam jago. Kalau lihat ayam betina,
udah. Keinginan, tapi keinginan manusia nilai plusnya dua, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Binatang nggak mikirin rohani, binatang nggak mikirin akhirat. Selain manusia, yang namanya binatang dalam bentuk apapun, kalau udah mati, ya, kalau udah mati, dia jadi tanah, udah hilang begitu aja. Kalau manusia mati, secara fisik dia menjadi tanah, ya, aku ciptakan dari tanah, dari unsur tanah, mati pulang ke tanah, itu fisik. Tapi ruh, maaf, jauh nih urusan, lagi-lagi nih, jauh nih urusan yang kadang kita belum nyampe. Kalau kita juga mau udak-udak, kalau nggak ada tuntunan orang yang pandai menuntunnya, akhirnya aliran kebatinan yang sesat deh. Wah, udah banyak, terlalu banyak nanti ngomongnya. Ya, paham yang enggak tuh. Kita kembali, Allahumma rzuqni hubbak. Ya Allah, berikan rizki itu atau kenikmatan tinggi. Sisinya di sini hubbak, cinta kepadamu. Kalau dikatakan tadi binatang punya hati, manusia punya hati. Tapi binatang tidak punya cinta. Tuh binatang. Ya. Anak ayam bisa ngudak emaknya. Emaknya diudak-udak, ditindein tuh emaknya anak ayam. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Orang otak ayam. Maaf cakap, ada bapak yang nindiin maknya, anaknya, nggak enak nih ngomong. Terlalu banyak ini yang namanya orang bebas dan lain-lain. Ya, sampai rezeki pokoknya asal ada duit, udah enak hidup. Duit siapa, kayak duit setan, kayak duit, naudzubillah. Allahumma rzuqni hubbak, ya Allah, berilah kami rizki satu pemberian dari Allah. Di sini sebutkan cinta, hubbak. Allah cinta kepada makhluknya. Maaf cakap, makhluk gimana Pak? Allah Al-Khaliq. Terus makhluk ciptaannya Allah Al-Khaliq. Tapi yang namanya binatang, hewan dan lain-lain itu tidak ada hubungan antara dirinya, mereka yang hidup ciptaan Allah ini, untuk mencapai senyum Allah. Akhirnya yang namanya binatang tuh nggak kenal akhlak. Akhlak itu adalah jembatan hubungan antara manusia al-makhluk kepada al-khaliq. Makhluk al-khaliq, maaf cakap, secara materi masjid ini sebagai penghubung kita, hubungan kita kepada Allah. Kita datang ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid. Allah yang memiliki masjid, kita hubungan kepada. Itu namanya akhlak. Kalau ada orang masuk ke dalam masjid tidak punya akhlak, langkah pakai kaki kiri sama dengan masuk ke jamban, ya. Tahu gak jamban apa jamban? WC kakus, ya. Orang betul bilang nggak ngomongnya selebar kampung, tapi maaf cakap, tidak ada ibadah, tidak ada zikir, ngomong soal bisnis, ngomong soal politik, masuk ke dalam masjid tidak zikrullah, maka orang itu adalah nggak punya otak, nggak punya. Aduh ya Rabb, ya Allah, ya terlalu panjang nanti ini. Allahumma rzuqni hubbak, ya Allah, berikan kami kemuliaan yang bernama rizki, yaitu cinta. Kalau sudah bicara cinta, maaf cakap, susah batasannya. Terus terang aja deh, tanya tuh ibu, cinta nggak sama anaknya? Cinta banget. Sebatas apa ibu cinta sama anaknya? Patah lisan. Nggak bisa nih miskin,
lidah mengutarakan apa itu cinta kepada anak seorang ibu. Miskin bahasa ini untuk mengurai cinta. Cuma cita rasa ada di dalam, diamalkan. Sampai ibu begadang, ya Allah, ambil masak, nggak sempet nyuap, netein anak, saking cintanya, nggak bisa omong apa-apa, nggak bisa mengurai. Deh, terlalu jauh nanti. Sampai-sampai ada orang yang amat sangat cinta kepada Allah, dengan dunianya tersendiri dia bisa dikatakan orang gila. Nah, siapa dia tuh? Oh, di sini ulama besar tuh. Pokoknya sudah amalannya udah amalan yang, tapi kok kayak orang gila sih? Emang sudah di luar nalar umum. Kadang-kadang saya agak ngaco deh ngomong nih, ya. Kadang-kadang bukti cinta itu sudah, ya Allah, lo kemana aja sih, kata nyaknya ini. Kemarin lo pakai mobil bapak lo, sekarang bawa mobil abang lo, sekarang lo bawa motor adek lo nggak lihat batang hidung lo. Tuh anak muter mulu sama pacarnya. Tuh anak dibilang apa sih rasanya lo pacaran? Tuh anak patah lisannya tentang cinta kepada kekasihnya. Begitu juga kita sekarang, terus terang. Mudah-mudahan Allah tuangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau Allah kita sudah cintai, cinta dibalas dengan Allah, maka Allah bimbing hudan, petunjuk-petunjuk batiniah. Insya. Kalau ada orang yang kelihatannya cinta kepada Allah, tapi Allah sebenarnya nggak cinta sama kita, maka amalannya menjadi satu amalan yang riya. Pengen dilihat orang, pengen didengar orang, pengen dipuji orang. Akhirnya ya udah, dia udah jauh lagi ntar omongan. Naudzubillah min dzalik. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, ya Allah, aku berlindung dari sebuah hati nurani, perasaan, cita rasa, la yakhsha, yang tidak khusyuk, tunduk patuh, pasrah menyerah secara utuh, menyeluruh, lengkap dan genap di bawah daulat kehendak-Mu ya Allah. Nah, kalau udah ngomong begini pakai bahasa tadi itu, apa aja sih keinginan Allah, panjang lagi nanti. Ya, malu saya ngomong di sini nih, malu ngomong di sini, takut, benar-benar saya takut. Rasanya kak pantas saya duduk di Masjid Al-Atiq. Yang Rusdi itu siapa? Siapa dia? Dibanding ulama-ulama tempo lalu, siapa dia? Nggak seujung kuku. Sekarang sok-sokan. Malu. Min qalbin. Malu. Tapi akhirnya ya Rab, aku nyerah. Karena memang masyarakat yang sekarang menuntut langsung atau tidak langsung. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau deh, banyak kekurangan gue, tapi apa adanya aja deh. Insya Allah banyak manfaatnya. Amin. Ya Rabbal. Wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak, cinta yang mendatangkan manfaat di sisimu ya Allah. Pak, minta cinta untuk bini kita boleh nggak? Minta cinta sama bini kita boleh nggak? Minta cinta kepada Allah untuk mencintai bini kita boleh nggak? Wajib, sangat-sangat wajib. Panjang ceritanya nanti lagi. Bang Beli, kita berteman. Bang Fahmi, kita berteman. Semuanya berteman. Maaf cakap, nih lisan kita nih yang lalu deh, nggak terasa perasaan kita. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binta Fulan dengan mas, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir batin tuh gadis yang kita terima dari seorang ayah. Beratnya. Kalau ada orang yang nggak pandai memberikan senyum kepada istrinya, maaf cakap ngomong kasar, goblok tuh laki-laki. Atau kalau ada laki-laki yang tidak pandai memberikan sesuatu untuk memancing senyum si istrinya, goblok tuh laki-laki.
Buat apa lo dulu? Saya terima nikahnya, kawinnya fulan abita fulan dengan mas kawin tersebut tunai, bangga, eng kawin. Nggak taunya lahir batin amanat istri kita itu berat. Kalau ada Anda yang tidak bisa menyenangkan hati istri Anda, cepatlah bertaubat, minta maaf ya Rabb. Selama ini aku tidak bisa menjalankan amanah membahagiakan istriku ya Rabb. Padahal orang tuanya sangat menyayangkan anak gadisnya. Tapi karena bla 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 diserahkan. Rusdi Ali, aku nikahkan engkau dengan anak gadisku, dari ujung rambut sampai aku serahkan padamu. Padahal tuh babe cintanya amat. Ya Pak ya? Punya anak gadis Pak? Siapa yang punya anak gadis? Coba. Dari kita malah melintang bapak nyariin buat tuh anak sekolah sampai tuh anak kuliah. Sampai sudah gadis dipinang kita serahkan. Aku nikahkan engkau dengan anak gadisku. Diserahkan. Kalau ada seorang mantu yang menyia-nyiakan anak gadis istrinya yang diserahkan oleh mertuanya, biadab itu. Maaf cakap. La haula wala quwata. Aduh, dia jauh pikiran. Di sini kata Allahumma rzuqni hubbaki Allah. Berikan aku rizki cinta akan engkau. Wa hubbu man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Dan cintanya orang-orang yang mendatangkan manfaat akan cintanya di sisimu. Maaf cakap, kalau saya melihat saudara Yus Pak RW ini tidak mendatangkan manfaat untuk di masyarakat, nggak bakalan saya temenin, nggak bakalan. Baru lagi SHMM, MPH, PHD, PPD Bajai lagi umpame, nggak bakalan. Seandainya maaf cakap lagi saya banting teman saya ini, ya nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah, tapi memang dia orangnya baik. Bisa bareng-bareng buat manfaat dunia akhirat, gua temenin. Man yanfa'uni hubba. Orang-orang yang memberikan manfaat atas cintamu padaku. Kalau kita punya bini tidak mendatangkan manfaat cinta kepada Allah, bang pokoknya bawa pulang duit apa aja deh bang, duit yatim ke, duit rakyat ke, duit ini ke, pokoknya asal kita tuh istri tidak mendatangkan cinta kepada Allah, digirinya kita untuk bertindak yang baik. Istri macam gitu adalah setan. Nah, itu ada saya nih. Sebaliknya laki juga begitu. Kalau bawa pulang duit yang haram dijajelin laki, bininya, anaknya, setan tuh laki. Maaf cakap, gak berjuang untuk dunia akhirat keluarga. Lebay gak kira-kira ngomong saya ini? Pak, kekasaran gak kira-kira? Kasar ya? Saya mau alusin gimana ya? Yuk, kita selektif. Karena cinta kepada Allah itu, ya, cinta kepada Allah itu bukan karena Anda punya hidung mancung. Bukan Anda handsome, tampan ala kepalang, bukan baju Anda, bukan dasi Anda, bukan bintang Anda 4 di sini lantas jadi mulia di sisi Allah. Tidak sama sekali. Cari jalan cinta kepada Allah. Cari jalan cinta kepada Allah. Salah satu di antaranya salat. Siapa ada orang yang kata bilang aku cinta kepada Allah, betapapun kepala buat kaki, kaki buat kepala, semua aliran darah akan kutumpahkan untuk membela Allah. Sembayangnya nggak bener, sholatnya nggak bagus. Maaf ngomong, ngaco dia, udah ngaco. Allahu Akbar, kita bela Islam, kita bawa ulama, umpama nih, kita bela ulama, katanya. Tapi maaf cakap, jabatannya itu untuk memancing dirinya, keluarganya. Tapi ketika dia naik jabatan dan lain-lain, tinggalin Islam. Terlalu banyak saya ngomong macam begini. Allahumma rzuqni hubbaki ya Allah. Berilah aku rizki tertinggi, yaitu cinta kasihmu ya Rabb. Mudah-mudahan Allah yang Rahman dan Rahim menyayangi kita.
dengan cara memberikan kasih sayang kepada kita, sehingga berbalik kita punya cinta kasih sayang kepada Allah. Siapa orang yang tidak punya cinta kasih dengan tutur kata yang baik, maaf cakap, orang itu adalah orang bodoh buat dirinya. Dia tidak cinta kepada Allah, Allah pun tidak cinta. Kalau ada orang yang ngomongnya kasar, mang jelek, pendek, pesek, geblek, bret lo, umpame ada nyakitin orang, disakitin apakah istrinya? Dia bini gue, makan tiap hari gue yang jamin. Gue peras keringat buat bini gue mau ngomong apa kayak bini. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Orang tuanya lebih cinta kepada anaknya, tapi anak itu diamanatkan kepada engkau. Teruskan kasih sayang mertuamu, ayahnya. Betul Pak? Pak betul nggak kira-kira? Nanti pemilih punya anak laki, apa perempuan? Perempuan. Nanti kalau kita udah ngawin dengan anak kita, anak saya 4, salah satu sekarang di Palembang. Sekian lama saya nggak ngeliat, tapi doa terus. Sampai bini yang biasa saya maaf cakap tidur bareng sama bini, udah lama pisah sama bini, biarin bini gue lagi menjalankan tugasnya sama anak gue. Anak, betapapun dunia akhirat kita, kalau orang sudah tidak kasih sayang sama anaknya, maaf, tidak kasih sayang dengan dirinya sendiri. Ini amanat. Warzuqni hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Dan aku memerlukan cinta yang mendatangkan manfaat atas dasar cintanya di sisi engkau. Saya mencintai Pak Yus, dengan cinta saya akan mendatangkan manfaat bagi Pak Yus, atau sebaliknya begitu juga. Cinta saya kepada Pak Yus akan mendatangkan manfaat untuk Pak Yus. Kalau tidak, ya senyum-senyum tapi tipu menipu, sudah bukan cinta namanya. Terlalu banyak katanya pejabat tapi penjahat, katanya wakil rakyat tapi sebenarnya pembohong rakyat. Terlampau banyak kalau saya mau ngomong begini. Ya, karena tidak cinta kepada Allah. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu. Ya Allah, ya Allahumma ma razaqtani, ya Allah, apa yang kau berikan rezeki kepada kami, mimma uhibbu, apa yang ku senangi. Bang Fauzi, yang Allah udah kasih Bang Fauzi, yang Allah senangin apa kira-kira? Hah? Satu, kesehatan ya. Kedua, alhamdulillah nih Pak, Allah udah kasih kenikmatan. Saya bilang lagi-lagi, sampai saya ngomong sama dia secara lisan, maaf cakap, ini antara pribadi. Sampai ketika beliau mau pindah dari kampung Melayu, saya bilang, kalau bisa jangan deh, inti bantu-bantu Masjid Al-Atiq, ada Pak Haji Iib imam besarnya, inti sebagai bantu-bantu jadi imam. Nanti kalau Pak Haji Iib berhalangan, itu jadi imam. Karena kasih sayang, bukan karena duit, bukan karena macam, karena Allah. Karena masjid saya melarang dia untuk pulang, bukan melarang sih, memberikan saran pandang. Nanti soal ini gampang lah nanti. Betul Pak Putri ya? Betul ya? Saya larang jangan. Di sini Pak Haji doang yang jadi imam, ntar kalau lagi berhalangan siapa? Saya melihat di mana-mana masjid-masjid gede tapi imamnya maaf cakap, pakaiannya saja saya nggak. Hampir saya di belakang imam, mata saya menyelidiki bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, karena ada imam-imaman. La haula wala quwata illa billah. Maaf cakap, mimma uhibbu wa hubba man yanfu'uni hubbuhu 'indak, dan cintanya yang mendatangkan manfaat akan cinta di sisimu ya Allah. Laki bini bercinta-cintaan, cintanya akan mesra juga antara hablum minallahnya. Ada laki bini cinta-cintaan tapi Allah merengut, lo katanya cinta sama bini bawa pulang duit haram, lo katanya cinta sama laki tapi lo laki lo dah baru masuk ke kamar kecil lagi lo ngintip duit dompet dari suamimu. Katanya bercinta-cinta tapi maaf cakap, malaikat nggak ada di rumahnya, yang ada setan dulu. Mana cintamu? Naudzubillah min dzalik. Ya, faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu,
Jadikan apa yang kau berikan kepadaku itu ya Allah, sesuatunya hunya tadi ya, razaqtani, kembali kepadaku, quwatan li, satu kekuatan, satu power bagiku, fima tuhibbu, apa yang kau sukai. Maaf cakap, siapa Pak Haji Fakhri kalau tidak Allah berikan kekuatan di dalamnya? Maaf cakap, lebih baik cepat tinggalkan jadi pengurus masjid kalau lemah untuk mengurus masjid. Karena orang yang tidak pandai, tidak cakap, tidak terampil, tidak benar mengurus masjid, dosanya besar. Maka ya Rabb, kalau aku diamanahkan jadi pengurus masjid, berikan kekuatan untuk mengurus fima. Ya Rabb, kalau aku diamanatkan seorang istri, kalau aku diamanatkan seorang anak, berikan kekuatanku untuk menjalankan amanah istri dan anak-anakku. Ku jaga jangan sampai bawa pulang duit haram, dimakan uang haram, nanti darinya darah, kulitnya apa dagingnya. Sampai dikatakan Rasulullah, kullu lahmin nabatat min haram fannar aula bih. Setiap kerat daging yang tumbuh dari barang haram, maka daging itu cikal bakal umpan api neraka. Bapak pulang bawa duit, dimakan sama anaknya, dimakan sama bininya, montok dedok bahdal darkom, makin gemuk tubi dimakan uang haram, makin banyak disantap api neraka. Biadab suami yang macam begitu. Kasar nggak? Kasar nggak kamu? Jelas-jelasan aja. Lebih baik pulang barangkali tidak terlalu kaya dengan senyum dek, dapat uang cuma segini sayang, abang udah cari kerja balang balintang tapi duitnya nggak terlalu banyak. Nggak apa sayang, nggak apa-apa, apa adanya Allah yang berikan, Allah yang ngatur, Allah khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rizq. Awas jangan sampai batal la ilaha illallah, la ilaha la raziqa illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Keyakinan ini mendatangkan satu keyakinan lain, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Anda kerja di tempat halal dengan cara halal, apa adanya Anda bawa pulang uang halal, itu rizki minallah. Kalau Anda bekerja di tempat halal tapi menipu di tempat halal, bawa pulang hasil tipuan, maka itu bukan minallah, bukan Allah. Itu ada dari godaan setan. Uang itu haram. Dimakan anak bininya, hancur sakinah mawaddah warahmah, nggak ada dalam rumah tangga. Walaupun tuh anak dipesantrenin dari duit yang boleh nipu, maka anak itu nanti jadi ulama-ulamanya adalah ulama usuk. Nah, saya banting ini. Ya, saya banting. Kalau toh anak itu dipesantrenin dari hasil nyolong, hasil nipu umpamanya. Maaf cakap ya. Anaknya belajar agama bla bla bla, tapi itu anak digedein dari uang haram, maka tuh anak jadi ulama-ulama usuk, jelek perangai. Bukan dekat kepada Allah tapi malah nipu umat. Terlalu banyak saya ngomong kalau begini. Ayo, apa adanya. Ya, lagi-lagi saya pernah menangis. Be, jangan jadi merebut be. Merebut banyak orang omongin, ceritanya duit mulu. Babe kan bla bla. Enggak, babe bukan bantu masjid, bukan jadi merebut nyari duit, bantu-bantu bersihin masjid. Sampai ke situ ya Rob. Saya dari kecil nih Bapak. Demi Allah. Salah satu di antaranya disiplin keilmuan saya, perhotelan saya. Saya kuliah di Trisakti perhotelan, saya kerja di perhotelan. Ya Rob, udah gelisah saya kerja di hotel. Ampe malaikat mate pokoknya datang, haram, haram, haram. Ya Rob, apa ini? Bagaimana ini? Kawan-kawan ketika itu bilang, wah gile lurus lo. Kok nggak sangke lo berangkat pakai dasi, dijemput lagi di terminal. Enggak, gua nggak sangke kerja di hotel. Padahal hati gelisah. Hanya ada satu hal yang saya ini tenang waktu kerja di hotel. Apa? Ketika 32 orang Arab datang, saya layani dengan bahasa Arab. Ketika itu senang hati ya orang itu. Sampai dibebaskan dari tugas hotel, saya tugaskan dari hotel untuk melayani mensuf 32 orang dari Arab. Maaf cakap lagi-lagi, hubbak, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah.
Allahumma ma razaqtani, ya Allah apa yang kau berikan kepada kami, mimma uhibbu, apa yang kusuka, faj'alhu quwwatan li fi ma uhibbu, jadikan apa yang aku suka ini satu kekuatan apa yang kau sukai. Pak, jawabannya satu nih. Bapak kepengen gak sehat? Bapak kepengen gak sehat? Minta kesehatan. Kalau bapak udah sehat, kepengen sehat itu dalam senyuman Allah apa dalam murka Allah? Mimma tuhib. Kalau Anda minta sehat, sehatnya sehat yang Allah jadi senyum. Ya Allah, lagi-lagi dia melangkah kaki tinggalkan rumah datang ke masjid. Ya Allah, lagi-lagi dia buka kitab, dia baca lagi. Kan dari tiap malam tuh mata melek, bukan putar tasbih banting gaplek. Jauh ya Allah. Ustadz, apa main gaplek itu haram? Tidak. Tidak. Ustadz, main catur haram? Tidak. Main kerambol apa haram? Tidak. Saya katakan, tapi maaf cakap, kalau orang lupa waktu untuk menjalankan ibadah karena memang hobinya yang tadinya tuh apakah catur, apakah kerambol, apakah gaplek, apakah macam-macam, maaf cakap ya, maka itu yang jadi haram. Memang apa yang kau cintai Rabb. Kalau memang aku harus punya hiburan daripada pusing, macam saya nih, ya udah seminggu lebih bini saya nggak ada di rumah di Palembang, saya muter jalan, amin kerambol daripada gue ada bini gue juga nggak ada, paling yang gue peluk guling, ini ngomongan bahasa, paling yang gue peluk guling, main main kerambol daripada mendingan juga daripada ngacur. Sesuatu yang makruh mengisi waktu Anda dari sesuatu yang tidak baik adalah makruh itu menjadi yang baik. Apalagi yang namanya sifat mubah. Mubah sih netral Pak, ya. Apa makruh? Apa makruh? Gak enak saya ngomong nih, matiin. Saya matiin. Rokok makruh nggak? Rokok makruh nggak? Banyak gak para kiai-kiai baik Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, yang ngerokok? Apabila sudah merokok dia, makruhnya menjadi satu. Maaf cakap, makruh. Sepanjang itu bukan haram, tinggalkan. Sepanjang itu haram, tinggalkan. Kalau yang masih mubah, boleh-boleh aja, ya, boleh-boleh aja. Jangan cepat kita menghukumkan seseorang. Kalau sono lu jangan pening gue, lu tukang ngerokok, lu tukang ngopi, kerjaan lu begadang dulu. Umpame nih, lu kenapa sih begadang dulu? Umpame, habis gue suka begini-begini, gue nggak ada teman. Ya kalau begitu gimana kalau nanti kita bikin pikiran tengah malam yuk? Disiasati, jangan orang dibenci. Memang. Allahumma ma zawaita anni, apa yang kau bekali kepada mimma uhibbu, apa yang kau cinta, faj'alhu faragan li fi ma tuhibbu, jadikan satu nilai lapang, nilai kendaraan, ya. Bapak lagi-lagi soal sehat, enak gak? Sehat enak gak? Jadikan sehat itu penambah ibadah kita. Maaf, Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqni ya Allah, minta rezeki, minta duit, tapi ketika dikasih duit, tuh duit disimpan sampai apa? Kenal masjid dia kenal, masuk masjid dia kenal, tapi nggak pernah ngeluarin duit. Jande dia tahu, tapi nggak pernah santunan. Yatim dia tahu. Wow, ilah nyari duitnya hebat, tapi udah dapat duit simpenannya. Orang bakhil aduwullah, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga. Garibun minan, dan dekat amin neraka, udah agak jauh nanti.
Wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fi ma tuhibbu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alni syakura, ya Allah, waj'alni sabura, waj'alni fi ghayri saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rah Bazzar an Buraidah. Ya Allah, jadikanlah kami, nih saya, aku ya, jadikanlah aku, artinya kita semua ini apa? Syakura, orang yang cakap, orang yang pandai bersyukur. Hampir hafal kita semua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-Quran, la in syakartum, kalau kalian berterima kasih, la azidannakum, akan kutambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kalau kita bersyukur, nikmat datang. Aduh sehat, nikmat sehat. Aduh punya duit, nikmat punya duit. Kita manfaatkan itu duit. La azidannakum, akan kutambahkan. Kalau orang dikasih rezeki, punya duit, pelit, nyumbang masjid enggak, ini enggak, itu enggak, ini enggak. Maaf deh Pak, enggak bakalan tambah itu, maaf cakap. Na'udzubillah min dzalik. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau punya duit tapi kufur nikmat, enggak sedekah. Sedekah apa itu? Enggak infak, enggak sedekah. Hampir zakat mal, nggak pernah ngitung dia nggak tahu bagaimana cara ngitung, bejejer kendaraan di rumahnya cakep, tapi nggak pernah lihat masjid cakep apa nggak pernah datang ke masjid. Banyak pembantu rumah tangganya tapi nggak kenal merbot pembantu rumah tangga masjid. Nah, kalau sudah ngomong begini jadi nggak enak nanti. Ya. Faj'alhu faraghan li fi ma tuhibbu. Allahumma ij'alni syakura, ya Allah jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Syukur itu menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Apa? Syukur itu menempatkan sesuatu kenikmatan pada tempat yang Pak jawab alhamdulillah, nggak bute gitu. Alhamdulillah, nggak bute gitu. Sekarang kita sedang mensyukuri nikmat mata, bisa bertatap muka, bisa melihat suasana masjid. Alhamdulillah. Maaf loh, kalau ada orang melek matanya tinggal pinggir masjid tapi nggak pernah lihat masuk masjid, bute tuh mate. Nah kasar tuh Ustadz kan, masa bodoh gue dakwah, bukan nyindir siapa-siapa. Dalam Al-Quran ada matanya melek tapi buta, kupingnya mendengar tapi tuli. Maaf cakap, ada disindir. Kalau udah ngomong begini kan susah. Kadang-kadang dakwah itu juga dia nyerempet orang katanya, padahal keserempet tuh orang, bukan kita yang nyerempet. Ya Pak, dia sendiri yang kena sisipan-sisipan. Enak nggak tinggal di kampung Melayu dekat masjid? Enak, pagi-pagi udah dibangunin meja pagi-pagi. Tapi ada nggak orang yang gelas dikenari udah itu speaker dong? Tergantung hati. Tergantung hati. Ada yang nikmat, ya Allah, gue lagi khawatir jangan sampai-sampai gue nggak sembahyang subuh nih, gue nggak. Alhamdulillah ada suara masjid gue dibangunin. Tapi ada orang yang pulas dari habis isya, begitu azan subuh hilang masih bang suaranya ini. Tergantung lagi-lagi. Ya lagi-lagi. Ya. Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikan aku orang yang pandai bersyukur. Waj'alni sabura, jadikanlah aku orang yang pandai untuk bersabar. Syukur sabasa. Kalau dapat enak syukur. Pulang bawa duit banyak enak enggak? Syukur. Apa tempatnya syukur?
Banjir keringat, malang melintang, banting tulang, maaf cakap, sampai celana dalam, base lepek, cepeng buat ayam kata orang Betawi. Tahu nggak cepeng buat ayam? Seperak nggak punya dan nggak ada duit. Sabar, Allah khairur razikin. Kita sudah cari duit, tapi Allah yang mengatur tentang rezeki anak manusia. Para ibu, kalau memang suami sudah berjuang, dapatnya banyak bersyukur. Kalau nggak dapat pun mahal Pak, terus terang saja mahal itu terus terang. Ya. Waj'alni sabura sabar waj'alni fi 'aini saghira. Jadikanlah pandangan mata lahir dan batin ini melihat karya-karya kita secara pribadi, ya. Maaf ya. Biasa-biasa aja lah. Saghira tuh kalau bahasa ya udah biasa-biasa aja. Wah, itu sih orangnya hebat, itu orangnya keren, itu orangnya baik-baik aja, itu orangnya enggak biasa biasa. Walaupun di mata orang itu besar, silahkan di matamu, tapi kita tidak. Bukan sebaliknya, orang bilang di sini ada apa-apanya tapi nih lo lihat gue siapa nih. Bukan, tak kabur. Ya, maaf agak susah ngomong. Agak susah ngomong kalau udah menyangkut tentang soal ilmu jiwa umum, tapi menyangkut tentang pribadi orang lain. Ya, tapi kita takarannya untuk memperbaiki diri sendiri. Waj'alhu faradan. Allahumma ja'alni syakura, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Waj'alni sabura, jadikanlah orang yang bersyukur dapat nikmat, bersabar di waktu dapat uji. Pak, bersabar waktu ujian. Kalau dapat duit banyak, kalau nggak ada sabarnya, kepengennya jajan dulu. Nggak ada sabar. Buat kopi ini dia nggak sabar mengatur uang. Cakap bukan sekedar syukur, sabura. Banyak orang yang nggak sabar, apa kata hatinya dituruti, padahal hatinya dibisik-bisiki oleh nafsu. Innan nafsa la ammaratun innan nafsa la ammaratun. Sungguh jiwa itu kadang dia memerintahkan kepada yang, makanya ilmu jiwa untuk diri kita didik, kita jangan sampai ada jiwa yang kepengennya yang enggak melulu. Wa fi apa itu? Sabura waj'alni fi 'aini saghira, jadikanlah semua karya-karya ini aini saghira. Di mata kita sih biasa-biasa. Ya, di mata kita biasa. Ngapain terus? Biasa gue ngepel masjid. Wah, lo hebat lo. Lu biasa-biasa aja ngepel masjid. Ngapain lo? Gue lagi jaga malam nih. Wah, hebat lu. Lu jagain orang sekampung. Biasa-biasa aja kita. Oh, hebat lu jadi ketua RW. Enggak, ini justru amanah. Jadi bagi kita ini, maaf saghira, biasa-biasa saja. Jangan kita punya siapa gue gitu loh. Ya. Jangan terlalu. Ya. Walaupun di mata orang lain adalah besar nilainya, tapi kita tidak membesarkan. Ya. Kira-kira kalau ada orang yang udah berangkat haji, syukur nggak? Syukur nggak? Besarkan haji. Tapi bukan lantas serta merta. Karena lo jangan dekat gue sembahyang, lo belum haji kan? Lo di sab belakang nanti. Ya Allah, cakap ya Rob. Ya, jadi lagi-lagi meletakkan segala perkara pada tempat yang tepat itu ada. Wa fi a'yunin nasi kabira, walaupun karya-karya kecil kita itu di mata orang lain adalah besar. Kasih bini duit, di mata bini gede, ya Allah bang, alhamdulillah. Enggak, itu kewajiban ayah kok.
umpama kita kasih pengurus masjid, aduh Bapak terima kasih. Enggak, itu kewajiban saya sebagai tetangga masjid kok. Aduh Bapak kok sudah. Wa fi aini saghirah. Apa yang bagi kita jangan terlupa. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Mudah-mudahan minggu besok adalah satu perlindungan minta kepada Allah. Ya, a'udzubika minal ajz. Apa Pak ajz, Pak? Orang dulu kalau nyebut ibunya, emaknya ajus. Apa? Ya, ajus itu lemah. Orang tua yang sudah lemah, ajus. Ada orang gede badannya tapi lemah batinnya. Ada orang kurus kerempeng begeng tinggal tulang tapi aduhai kalau sudah kerja bakti hebat alang kepala. Ada, iya kan? Makanya macam-macam. Insyaallah minggu besok ini. Kalau mau nanya silakan. Udi jamaah sini ya. Kemarin Ma'asyiral muslimin, Bapak para jamaah, barusan ada bisik-bisik maklumat. Salah satu jamaah kita yang bernama Udin apa Udi? Udin meninggal istri. Yang istrinya meninggal, ya. Barusan Pak RW ajak kita bareng-bareng baca Fatihah. Mudah-mudahan almarhumah Allah terima segala amal ibadahnya. Sebagai manusia biasa ya punya nilai-nilai kekurangan. Allah ampuni segala kekurangannya. Keluarga yang ditinggal mudah-mudahan Allah berikan ketabahan kesabaran. Allah berikan pengganti sebaik-baik pengganti juga bagi kita yang maaf cakap ya. Kadang kita nggak tahu siapa teman kita lagi dapat ujian, siapa saja yang dapat nikmat pandai bersyukur, yang dapat ujian pandailah bersabar. Al-Fatihah. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya mujibas sa'ilin. Lagi-lagi saya ingetin karena memang saya agak sedikit lebay dalam hal ini. Satu, dan kita tutup dengan baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama ya. Bagi yang orang tuanya udah meninggal ya, bayangin penyakit ya Bang. Siapa saja orang yang kita. Terus kita baca la ilaha minta benar nanti akhir hayat kita. Ini cerita banting-bantingan ini. Walaupun nggak ada orang yang tahu kita sekarang, kalau kita mati sendirian, ketabrak kereta hancur, nggak ada orang. Terus dia nyebut terus, nggak ada orang. Tapi insya Allah orang yang sering membaca kalimat la ilaha illallah, bahkan diniatkan, ya Allah jadikan kalimat ini untuk penutup kata dalam sakratul maut nanti. Insya Allah Allah akan berikan. Karena siapa orang yang akhir hayatnya menyebut kalimat la ilaha, dia pasti masuk sor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, amartana bid du'a wa wa'adtana bil ijabah. Duhai Allah, Kau perintahkan kepada kami untuk senantiasa munajat, untuk senantiasa meminta dan berdoa. Engkau pula yang berjanji kepada kami untuk mengijabah, menerima dan mengabulkan hajat-hajat kami.
Istajib du'aana ya Allah, istajib du'aana ya Allah, istajib du'aana ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabah jadir. Yassir lana al-yusra wa jannibna al-usra waghfir lana fil akhirati wal ula waj'alna wa auladana wa baridana min ahli taqwa. Allahumma ya Allah ya Allah, al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, ahyina 'alal islam was sunnah wa tawaffana 'alal iman wat taubah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'ati rasulik. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fima a'tait. شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Bayangin wajah kedua orang tua kita, nenek datuk-datuk kita. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Stop. Tolong Bapak gali, Bapak cari satu event, satu momen, satu kejadian. Kalau ya, pernah melihat Bapak dan Ibu kita sedang mesra atau sedang berpelukan, atau Ibu kita sedang cium tangan sama ayah kita, atau itu bayangin. Jadi kedua-duanya terbayang. Jadi bukan bayangin ibu, bapak ketinggalan, atau bayangin bapak, ibu di saat mesra orang tua kita. Maaf cakap ya, kalau saya ini dari antara sekian banyak, nyak saya lumpuh, babe saya lagi sakit, dituntun, nyak nih, saya yang tuntun, cium tangan sama babe saya, nyak saya. Cium tangannya nyak saya, babe saya, dia bilang, be, maafin nyak ya be, maafin nyak ya. Terlalu saya indah kalau seorang istri minta maaf kepada suami atau sebaliknya. Kenangkan ibu, bapak sambil baca Rabbighfirli. Ayo, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tutup dengan tahlil, mudah-mudahan meninggal kita mengucap la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil